Selamat siang buat semuanya. Selamat bergabung di Sayang Kamu Part 2 Santai Siang bareng Kopma UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Assalamualaikum Mbak Yasmin. Halo, waalaikumsalam. Ini pertanyaan pertama ada dari akun IG-nya Zanuba_Arifah. Dia bilang, sayang banget sama Kak Yasmin. Wah. Waduh. Terus katanya nih, salam buat anggota Korp 72 boleh, katanya gitu. Ya, sayang juga buat Januba. Ini dulu dia sering tuh ikut kepanitiaan-kepanitiaannya di Kopma gitu. Wah, Nah, salam ya nanti aku samain ya salamnya buat teman-teman angkatan 72. salam juga dari aku, salam kenal buat semua angkatan 72 ya. Dari aku angkatan 73. 72 dulu berapa orang Mbak yang ikut Diksar? Dulu yang ikut di CAR banyak lumayan sih. Kalau nggak salah 120 sampai 130 gitu kalau nggak salah. Apa lebih ya, apa Keren ya. 160-an. Pokoknya kalau nggak salah 4 kelas, terus per kelas itu 30-an tuh, 30 sampai 40 siswa, peserta. Mantap. Tapi itu, apa namanya tuh semuanya ini masih bertahan sampai sekarang apa gimana tuh Mbak? Rata-rata sih untuk saat ini banyak yang bertahan di yang ikut lembaga wahana itu tetap aktif. Maksudnya banyak dari teman-teman angkatan 72 itu yang pasti ada yang terseleksi gitu loh. Ada yang masuk ke pengurusan, terus ada masuk yang di lembaga, ada masuk di wahana, kayak gitu sih. Tuh, jadi macam-macam teman-teman kalau misalnya ikut Kopma itu pasti banyak lah jalan-jalannya ya kan. Tentunya banyak keluarga jadinya. Iya betul betul banget. Jadi banyak temen, banyak kenalan, ya kan. Siapa Mm-mm. tahu ketemu jodoh juga. Ya, Wah, jangan-jangan nih ngalamin nih dapat jodoh Mbak Yasminnya. aduh enggak nih. Lu mungkin ya. Nah, kan ini lagi pandemi ya. Terus apa Iya. sih kegiatan Kopma terdekat walaupun lagi pandemi? Nah, jadi kegiatan Kopma terdekat ini, jadi teman-teman nih yang pengen daftar untuk jadi anggota Kopma, boleh banget daftar jadi anggota Kopma kayak gitu. Karena sekarang nih Kopma baru oprek calon anggota Kopma gitu. Jadi apa namanya itu sih event terdekat kita. Nah, terus selain itu juga banyak kegiatan-kegiatan kayak sayang kamu, habis itu kegiatan lembaga dan wahana juga sekarang baru banyak digiatkan dalam apa namanya online kayak gitu, secara online atau daring tuh kayak dari klub analisis keuangan tuh beberapa kali mengadakan kajian tentang keuangan kayak gitu. Terus ada juga LPKM lembaga pers itu mengadakan kajian tentang pers kayak gitu. Habis itu kemarin aku lihat juga LP2GIS itu nge-upload video di di YouTube-nya LP2GIS kayak gitu. Itu banyak banget kegiatan-kegiatan apa namanya lembaga wahana yang dilakukan secara daring kayak gitu. Bahkan apa namanya yang mungkin nih kendala kalau misalnya pakai Google Meet atau apa namanya Google Meet atau Zoom kayak gitu tuh kita bahkan pakai WhatsApp group kayak gitu. Kita dialog anggota juga pakainya WhatsApp group kayak gitu. Karena melihat teman-teman kan ini ya kadang-kadang kesusahan nih kalau misalnya pakai apa Zoom atau Google karena kuota ya kan atau sinyal. Bener Jadinya banget kita nih. pakainya cuma WhatsApp group aja Iya, yang penting semuanya gitu. bisa ya Mbak ya. Iya betul. Kan semuanya bisa nyimak juga kayak gitu. Iya. Ini Mbak, pertanyaan selanjutnya dari
akun IG PJ Abdillah. Wah, siapa nih? Pertanyaannya, Kopma versi new normal gimana nih? Jadi untuk versi new normal ini karena kita kan kegiatannya perkuliahan kemungkinan sampai semester depan itu masih daring. Jadi kegiatan-kegiatan di Kopma ini mau nggak mau ya kita lakuin tetap secara daring kayak gitu. Meskipun Kopma sekarang udah bisa beroperasi atau udah buka, minimarket sekarang udah buka, pos udah buka, habis itu JNE juga udah buka. JNE buka paling paling duluan nih daripada unit-unit usaha yang lain karena dia di luar kampus kan. Nah jadinya walaupun unit-unit usaha di Kopma itu udah buka, tapi untuk kegiatan keanggotaan ini masih secara daring gitu. Tapi untuk teman-teman yang masih di Jogja, boleh banget kalau belanja di Kopma kayak gitu. Atau misalnya nih mau kirim-kirim barang buat saudara-saudara yang jauh-jauh nih, boleh banget pakai pos atau JNE-nya Kopma. Pakai Nia juga jangan lupa. Jadi intinya Kopma tetap seperti biasanya ya Mbak ya? Walaupun lagi pandemi. Iya, karena emang semangat dari anggota Kopma sendiri itu gak pernah luntur walaupun ada pandemi ya. Iya, betul banget. Karena banyak banget kan kegiatan-kegiatan di Kopma tuh. Jadi bisa banget diikutin gitu. Dan rata-rata juga terbuka untuk, maksudnya misalnya lembaga satu dan wahana lainnya, lembaga satu dengan lembaga lainnya, dengan wahana yang lain kayak gitu. Kadang-kadang mereka bikin kajian itu nggak cuman untuk wahana atau lembaganya mereka sendiri kayak gitu. Jadi mereka juga bikin buat teman-teman anggota Kopma yang lain kayak gitu. Jadi boleh banget kalau teman-teman anggota Kopma nih yang belum gabung tuh boleh banget ikut kajian-kajian dari lembaga wahana gitu. Dari Haris P97 katanya, Mbak Kabid PSDA, cara asik jadi anggota Kopma UIN gimana ya? Nah, ini dari Mas Ketum. Mas Ketum kita. Bapak Ketum. Nanti dimarahin katanya kalau pakai Bapak. Oh, maunya apa? Mas. Mas. Nah, cara asik nih dia buat jadi anggota Kopma itu banyak banget. Jadi banyak banget kegiatan-kegiatan di Kopma yang seru-seru. Nih kalau misalnya gabung jadi anggota Kopma itu nanti pas awal-awal daftar itu udah banyak surprise apa sih yang belum pernah kalian temuin mungkin di UKM-UKM lain kayak gitu. Mungkin ya ini kayak apalagi kegiatan waktu malam-malam kayak gitu. Itu bakalan kalian kangenin banget. Nah, terus habis itu nanti kalian akan diajarin juga strategi marketing kayak gitu. Dimana kalian nanti belajar tuh wirausaha di sana kayak gitu. Terus habis itu biar makin asik lagi kalau teman-teman anggota itu gabung di lembaga wahana atau masuk ke pengurusan kayak gitu. Jadi banyak banget istilahnya link-link atau cara-cara untuk menambah skill teman-teman supaya lebih membangun diri teman-teman kayak gitu loh di Kopma. Banyak bisa lewat lembaga wahana, bisa lewat kepengurusan kayak gitu. Dan tentunya kalau misalnya teman-teman gabung di lembaga wahana atau kepengurusan itu asik banget, pasti kayak ketemu banyak orang, banyak kenalan, terus banyak banget pengalamannya yang menurut aku berharga banget gitu sih. Ya sih, benar banget. Ngomong-ngomong, pas aku baru masuk Kopma itu aku yang wawancarai Mbak kan ya? Iya. Kamu ingat? Aku tuh pas ditanya sama Mbaknya kan, alasan kamu masuk Kopma apa? Terus aku tuh bilang, iya, aku pengen bisa nganalis uang kayak gitu kan. Tapi ternyata setelah aku masuk Kopma dan aku kenal lembaga wahana,
ternyata yang aku dapetin itu lebih dari tujuan aku sebelumnya masuk Kopma. Kayak nggak nyesel sih masuk Kopma gitu. Udah mah kayak punya keluarga di Jogja. Terus kayak pokoknya banyak banget sih pengalamannya yang bener-bener gak aku duga sebelumnya. Iya, bener banget. Apalagi apa yang anak-anak rantau nih, mungkin kan kesepian. Mungkin di sini kan kayak cuma di kos kayak gitu ya. Nah, gara-gara ikut Kopma, kalian bisa apa ya, berkegiatan kayak gitu. Jadi lebih banyak kegiatannya. Gitu kan? Ya, kayak teman-teman aku aja ya nih Mbak. Misal aku pulang kuliah kan sekarang gara-gara enak gitu ya. Kamu nggak ikut kita gitu kan teman-teman di kelas. Kadang kalau emang apa ya, meskipun banyak kegiatan di Kopma atau di lembaga Wahana itu kayak enggak gitu, kayak gak apa-apa lah nggak main, soalnya kerjaan di Kopma juga lebih sekedar dari main walaupun itu disebutnya itu kerja gitu kan, soalnya emang joinnya di Kopma, jadi walaupun dikatakan kerja itu nggak ngerasa itu kerja. Iya bener banget, karena udah sama kayak keluarga sendiri kan, jadi lebih apa ya, lebih enjoy kayak gitu, lebih asik kalau misalnya ngapa-ngapain sama apa ya, udah kita anggap keluarga gitu. Iya, karena kalau ngelakuin dari hati itu bakalan selalu menyenangkan. Waduh. Ya, tapi beda kan kalau misal kita emang nggak sepenuh hati ngelakuinnya, kayak nggak ada artinya gitu loh kita kerja pun. Iya, makanya apapun harus dengan sepenuh hati dan selalu semangat teman-teman. Ya. Iya benar banget. Terus dari Safira Aulia udah belum sih? Belum ya? Safira belum. Jadi ini pertanyaannya, masa-masa pandemi mempengaruhi pendidikan koperasi nggak tuh Mbak? Terus mulai Diksar online, kita tetap bisa diskusi dan menyerap banyak ilmu dan info seputar Kopma nggak? Mungkin ini dari keresahan ya, takutnya nggak dapet ilmu Kopma gara-gara pandemi. Makanya banyak. Nah, untuk Diksar itu sendiri, sayangnya ya, ini karena keadaan pandemi, kita harus melakukan Diksar secara online. Tapi kita nggak bisa untuk kumpul-kumpul yang jumlah banyak kan, karena biasanya kalau bisa sampai ratusan orang, saking banyaknya itu takutnya bisa menyebabkan kasus COVID yang baru kayak gitu. Jadinya untuk saat ini kita harus melakukan Diksar secara online kayak gitu. Dan insya Allah pematerinya juga kita ambilnya mungkin dari yang benar-benar udah pengalaman dalam koperasi ini kayak gitu. Dan untuk diskusi dan lain-lain itu kemungkinan sih pembelajaran kayak gitu, pembelajaran secara online yang jadi antara pemateri dan dan pesertanya itu bisa nyambung kalau melalui Google Meet kayak gitu, atau media aplikasi webinar yang lain kayak gitu. Atau kalau misalnya nih nanti kalau diskusi kan biasanya ada FGD ya, forum group discussion, nah nanti itu bisa pakai WhatsApp group kayak gitu sih. Oh iya. Jadi emang Diksar itu ada, cuman emang kegiatannya sama, tapi mungkin medianya lewat online kayak gitu. Tapi tetap kayak ada FGD, ada pemateri, ada kayak gitu ya Mbak, tetap ya? Iya dong, biar nanti teman-teman juga ngerasain gitu. Dan ilmunya tentu aja nggak setengah-setengah gitu yang didapetin teman-teman nih anggota baru. Iya, berarti untuk teman-teman semuanya udah dengerin penjelasan dari Kak Yasmin, jadi jangan khawatir kalau misal ilmunya nanti setengah-setengah atau nggak dapetin ilmunya. Karena dari pengurus Kopmanya sendiri dan panitia Diksarnya sendiri bakalan memanage kegiatannya sebaik mungkin biar teman-teman
bisa ngerasain Diksar semaksimal mungkin dan ilmunya bisa benar-benar bisa diserap oleh teman-teman semua. Iya, betul banget. Makanya yang Tapi belum sekarang gabung sering Kopma, Kopma, Pak? teman-temannya diajakin. Gimana? Sering ke Kopma? Kalau aku jarang. Jadi, ya jadi kalau apa namanya, yang sering ke Kopma sekarang bidang usaha sama personalia. Mas Tung juga sering ke Kopma. Gitu. Kalau Oh aku, iya. kalau misalnya nih butuh data untuk data anggota atau data misalnya lembaga ini minta tolong butuh pedoman atau apa yang lalu-lalu kayak gitu. Nah, itu nanti bisa minta tolong sama aku kayak gitu. Gitu sih, karena kegiatannya juga kebanyakan online kan dari Iya sih. anggota, jadinya aku work from home. Tapi kangen banget nggak sih sama Kopma? Iya, kangen banget karena biasanya kalau di Koma kan rame kan. Kalau apalagi kalau sore-sore teman-teman, jadi kalau sore-sore itu banyak kegiatan di Koma, entah lembaga A rapat, lembaga B juga rapat, kayak gitu. Wahana juga ikutan rapat atau ada kegiatan. Nah, itu nanti kadang-kadang dari BSD juga bingung tuh gimana baginya saking banyaknya kegiatan di beda-beda tempat kan kayak gitu. Jadinya apa namanya? Tapi sekarang tahun ini kan karena kegiatannya online, jadinya ya sepi banget kok mah gitu. Iya sih, kayak aku Hmm. juga kan di rumah nggak ada kegiatan. Sebenarnya tuh bukan kuliahnya yang dikangenin, tapi kegiatan Kopma lebih dikangenin banget sih. Kayak Iya, karena kayak apa? berburu diskon dengan Nia pun dikangenin banget sih. Iya, karena banyak banget kan diskon. Apalagi sekarang nih kayaknya deket-deket ini bakalan banyak giveaway dan apa namanya promo-promo dari Kopma. Jadi nanti teman-teman ditungguin aja di IG-nya Kopma kayak gitu. Karena dibantengin siapa tahu menang giveaway, dapat voucher belanja atau dapat pulsa kan lumayan tuh buat yang kehabisan kuota gara-gara kuliah online ya kan. Iya benar. Baik banget Kopma. Iya, karena kesejahteraan anggota itu nomor satu ya. Oke. Mantap, mantap. Itu punya temen gitu, satu semester Oh sih. iya. Sama aku semester, berarti sekarang masuk semester 5. Terus dia tuh kayak Mm-mm. kan sering post kegiatan aku di Kopma, terus kayak banyak lah template-template kayak gitu yang aku share. Terus temen aku tuh kayak, enak gak sih ikutan Kopma? Terus aku jelasin kan segala macam. Terus dia tuh kayak ragu, soalnya dia kan udah semester 5 karena mungkin di UKM lain kan harus masuk ke UKM itu tuh ada batas semester kan. Jadi dia tuh sedikit Iya. ragu. Aku udah semester 5 emang masih boleh kata dia tuh gitu. Terus emang beneran nggak ada kendala apa-apa kalau misal aku udah semester 5 harus masuk atau ada persyaratan lainnya. Kayak gitu. Mungkin dari temen-temen yang nonton live juga ada yang pengen masuk tapi gara-gara semesternya udah di atas. Jadi agak sedikit ragu. Mungkin Mbak Yasmin bisa ngejelasin. Nah, untuk tahun ini dan sebenarnya udah dari tahun kemarin sih, Koma itu udah nggak ada persyaratan semester gitu. Jadi buat teman-teman mungkin yang udah semester 5 sama kayak kita ya, kita kan juga semester 5. Gak usah ragu daftar di Kopma kayak gitu. Cuma mungkin kalau untuk kegiatan dalam lembaga itu kadang-kadang karena lembaga kan kadang-kadang punya apa ya aturan atau pedoman tersendiri kayak gitu. Nah itu biasanya belum tentu bisa masuk ke lembaga itu kayak gitu. Tapi kalau misalnya mau berkegiatan di dalam wahana atau misalnya mau jadi kepanitiaan di Kopma kayak gitu masih boleh banget karena masih banyak banget apa namanya event-event yang bisa uh, teman-teman teman-teman gabung tuh di Kopma jadi panitianya kayak gitu. Karena apa ya misalnya nih
kan kalau misalnya semester atas kayak gitu kadang-kadang butuh sertifikat ya kan. Nah, teman-teman yang mau gabung jadi apa namanya anggota Kopma dan mau istilahnya mau berpartisipasi sebagai panitia itu boleh banget kayak gitu. Jadinya kan itu lumayan tuh buat mengumpulkan sertifikat kan buat Munakosya. Ya sih bener Jadi banget. nggak apa-apa gabung aja. Ditunggu teman-teman. Ya betul. Terus kalau sekarang kegiatan Kopma kan kayak biasanya nih, kayak bulan apa gitu ada apa tuh yang student fair. Mungkin tahun ini kan kemungkinan besar itu kan nggak diadain tuh ya. Mungkin ada kegiatan lain yang emang tetap ngebuat Kopma terlihat wow gitu, tapi lewat online ada nggak sih Mbak? Nah, kegiatan-kegiatan yang bikin wow gitu ya. Nah, untuk sekarang ini, jadi kita berusaha sih mengaktifkan sosial media supaya lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan kita di apa namanya yang terlihat kayak gitu. Karena kan untuk saat ini untuk branding Kopma itu nanti kita menguatkan nih dari teman-teman anggota supaya kita sama-sama bisa membawa Kopma itu keluar gitu. Nah, untuk event atau acaranya untuk tahun ini mungkin kebanyakan secara daring gitu karena ya itu sekali lagi masih terkendala COVID-19 ini. Nah, mungkin aja itu kalau misalnya nanti dari lembaga wahana dan juga tentu aja Kopma secara keseluruhan nanti berkolaborasi bikin misalnya event online atau apapun itu nanti yang apa ya pertama kali tuh kayak gitu. Apa sih misalnya nih bikin Dikstar kan belum pernah kan ya secara online. Nah ini adalah salah satu cara kita gimana sih ngadain event secara online, yaitu berupa pendidikan dasar koperasi gitu. Dan mungkin event-event apa namanya pendidikan yang lain saat ini dilakukannya secara online gitu. Jadi bener-bener ngemaksimalin di online aja ya? Iya, banget. Jadi buat teman-teman harus sering-sering mantau IG Kopma biar tahu nih kegiatan-kegiatannya di Kopma. Gitu. Terus yang Mbak tahu nih, lagi pandemi kayak gini, kegiatan lembaga dan wahana itu agak sedikit keganggu nggak sih Mbak? Atau emang masih apa ya, masih seperti biasa walaupun lewat online? Nah, untuk kegiatan lembaga wahana sebenarnya banyak yang terkendala sih karena kan banyak lembaga wahana yang biasanya melakukan kegiatan tuh secara langsung kayak gitu ya. Misalnya nih LP2KIS. Nah, harusnya kan dia setiap tahun ada yang namanya Superma atau Super Mahasiswa kayak gitu. Nah, sayangnya karena pandemi yang baru kayak gini, mungkin LP2KIS terkendala nih dalam melaksanakan Superma kayak gitu. Jadi, harus mengadakan acara-acara lain yang menggantikan atau mungkin menunda acara ini kayak gitu. Kayak terus dari Lepticom. Nah, dia kan mengadakan event-event online kayak gitu. Nah, event-event Kopma kan yang apa namanya sebagian besar event Kopma itu koordinatornya itu dari teman-teman Lepticom. Nah, karena baru apa namanya pandemi kayak gini, jadi mereka tidak bisa mengadakan event secara langsung gitu. Dan harus mengatur strategi gimana sih caranya lakukan event secara online gitu. Terus dari misalnya KBA kayak gitu. Nah, KBA ini kan dia melakukan apa namanya DAT gitu. Nah,
GAT kan itu biar akhir tahun yang biasanya itu ada bazar dan juga jalan sehat. Nah, karena kondisinya kayak gini, nggak mungkin kan kita jalan sehat dalam apa namanya jumlah yang besar gitu. Nah, jadi dia harus memutar otak. Ya, jadi dia harus memutar otak gimana caranya tetap ada GAT tapi dengan apa namanya konsep acara yang berbeda gitu. Dan banyak juga yang lain kayak untuk beberapa lembaga dan wahana juga udah mengadakan event-event atau acara atau kegiatan secara online sih, kayak yang itu tadi PKM. Nah, dia juga melakukan apa namanya kajian kepenulisan gitu. KAK juga melakukan kajian-kajian online. Terus ada juga nih wahana baru namanya Meta. Nah, Meta ini jadi media kreatif anggota. Jadi dia bergerak dalam bidang desain. Dan teman-teman yang suka desain kayak gitu bisa gabung ke wahana Meta gitu. Jadi beberapa kali kayak ucapan apa namanya Idul Fitri, habis itu ucapan-ucapan waktu kemarin tuh apa namanya masuk bulan puasa. Nah, itu mereka teman-teman Meta juga bikin gitu. Sempat kolaborasi dengan pengurus dan juga teman-teman lembaga wahana yang lain. Gitu sih. Jadi kegiatannya kebanyakan secara online gitu. Itu apa tuh namanya tuh Mbak yang Meta itu? Itu kan ketambahnya baru nih. Iya. Itu emang baru dibuatnya kapan? Atau pas ada pandemi atau gimana? Nah, jadi Meta itu udah dirancang kalau jadi atas usulan 3 orang kayak gitu. Jadi perancangan itu ada Mas Helmi, sekarang menjadi pengawas Kopmauin, anggota pengawas. Terus ada Mas Gilang Diva yang tadi sempat komen tuh di atas. Habis itu ada Mas Abdul Aziz. Nah, 3 orang itu jadi mereka berinisiatif nih, gimana kalau Kopma punya wahana yang mewadahi teman-teman yang suka desain gitu. Nah, mereka usul nih sama ketum tahun 2019. Jadi usul ke pengurus tahun 2019 gitu. Nah, setelah disusun dan dirancang berdasarkan pedoman lembaga wahana yang baru gitu. Nah, akhirnya mereka teman-teman Meta disahkan menjadi apa namanya wahana Kopma itu bulan Maret 2020. Oh, berarti emang pas udah ini ya, udah ada pandemi ini? Iya, udah libur kalau nggak salah. Iya, pas udah libur. Berarti emang kayak kebetulan, kayak gimana ya, orang yang 3 itu tuh kayak tahu kalau misal bakalan ada situasi kayak gini, terus ngusulin buat bikin lembaga sama wahana Meta. Kan soalnya kan yang aku rasain setelah pandemi ini banyak banget sih konten kayak desain-desain yang harus kreatif, karena semua orang sekarang kan lihatnya online, apa-apa dilihatnya online. Jadi emang kalau misal template-nya atau apa-apanya nggak kreatif tuh kayak bakalan ketinggalan sama yang lain, walaupun banyak orang yang buka HP gitu kan, karena emang zaman sekarang tuh tahu lah gitu mana yang keren. Oh iya, ininya keren loh, pastinya dalamnya juga keren, pastinya gitu kan. Keren banget sih. Iya, bener banget kayak gitu. Jadinya juga siapa tahu nih Meta juga bisa jadi apa ya wadah buat teman-teman nih yang pengen belajar desain. Habis itu misalnya siapa tahu kalau menjadi bisnis buat teman-teman Meta atau buat Kopma kayak gitu kan, itu suatu apa namanya perkembangan yang bagus juga kayak gitu. Iya sih, dan apa tuh namanya kayak desain kayak gitu tuh sekarang tuh, zaman sekarang tuh emang bener-bener dibutuhin sih di dunia kerja juga, apalagi buat yang di dunia bisnis. Soalnya kan kalau misal mau bisnis online dan ngepromosiin sesuatu itu kayak harus bener-bener kreatif banget sih, ya enggak? Kayak bagus, keren banget itu. Iya, karena zaman sekarang kayak
semua orang bisa desain kan, karena kalau misalnya nggak bisa desain tuh kayak kita ketinggalan banget gitu. Bener banget. Sukses terus buat Meta. Amin. Tapi emang kayaknya walaupun apa ya, walaupun baru sebentar kebentuknya, kayaknya bakalan banyak yang minat ya. Soalnya kan emang semuanya tuh pasti bakalan apa ya, bakalan tertarik kalau sama desain. Semuanya tuh Iya benar kan sekarang banget. semuanya tuh ngejar gitu loh. Gak ngejar kita Iya, tertinggal. Semuanya tuh pada ngerti iya itu. benar benar benar. Iya benar banget. Tapi ya buat Dan yang lainnya, harapannya, lembaga wahana yang lainnya berarti jangan kalah kece. iya lembaga wahana yang lainnya tentu aja juga harus punya apa ya, inovasi-inovasi buat Kopma, terus buat apa namanya, teman-teman anggota juga, supaya jadi wadah juga buat teman-teman anggota biar bisa berkembang kayak gitu sih. Iya benar. Eh ini udah 1:40. Masih ada nggak pertanyaannya? Pertanyaannya udah habis. Atau mungkin dari Hmm, teman-teman yang baru gabung, ini bisa apa namanya, bisa ngajuin pertanyaan di kolom komentar. ya, teman-teman ini sepi nggak? Tapi banyak sih, kayak apa ya, eh walaupun pandemi itu kalau kita emang bisa memilah kegiatan apa aja, yang aku rasain ya Mbak, kayak lebih banyak Hmm, kan pas pandemi kayak gini sih, kayak pengalaman ilmu. Soalnya kan kayak aduh boring di rumah nih, lihat ya, lihat media apa gitu, misal aku lihat IG, terus banyak banget seminar-seminar online yang biasanya itu mahal, diadainnya berbayar, tapi setelah pandemi itu kayak gratis. Bersyukur banget iya, sih gitu loh. iya Beneran kayak karena lebih banyak sekarang kan. apa namanya, karena juga kalau secara online ini mungkin karena ini juga namanya ekonomi baru turun kan, jadinya mau nggak mau nih orang yang buka event atau seminar-seminar itu mau nggak mau dibuka secara gratis gitu. Karena banyak orang lomba-lomba jadi uh, pembisnis kayak gitu. Ini ada yang tanya nih. Ya dari seminar UIN Suka, jelasin detail keuntungan jadi anggota Kopma dong Kak. Pengen daftar Kopma nih. Ah keren. Waduh, banyak banget keuntungan jadi anggota Kopma. Itu yang pertama, kalian nanti dapat yang namanya diskon anggota kayak gitu. Nanti di toko buku itu 10-30% kalian bisa dapat diskon kayak gitu kalau kalian belanja buku-buku di sana. Terus selain itu, kalau belanja di minimarket nih, nah kalian bisa dapat diskon 5% kayak gitu. Terus ada juga event-event dan kepanitiaan yang bisa diikutin buat nambah-nambah nih, yang mau cari sertifikat-sertifikat, boleh banget ikut event atau kepanitiaan di Kopma kayak gitu. Itu nanti pasti teman-teman bisa ngumpulin dari situ. Terus ikut namanya pendidikan-pendidikan yang ada di Kopma, entah pendidikan dasar. Kalau pendidikan dasar itu wajib diikutin teman-teman yang masuk jadi anggota Kopma gitu. Nah, pertama masuk nanti ada pendidikan dasar kayak gitu. Itu nanti teman-teman juga yang mau cari sertifikat dapat tuh di sana sertifikat. Habis itu ada pendidikan menengah koperasi. Nah, itu juga kalau teman-teman ikut nanti teman-teman juga dapat sertifikat gitu. Terus ada apa lagi? Ada kepanitiaan dari mungkin anniversary Kopma, terus event yang mungkin diadain di Kopma, kayak kalau tahun lalu ada student fair kayak gitu. Nah, terus ada kepanitiaan di rapat anggota tahunan kayak gitu, dimana itu nanti teman-teman pengurus itu berganti gitu, berganti kepengurusan di Kopma kayak gitu. Habis itu ada lagi yang namanya lembaga kekaryaan dan wahana keanggotaan kayak gitu. Di sana teman-teman
bisa ikut gabung dan apa namanya, sesuai minat teman-teman sendiri nih. Misalnya teman-teman pengen belajar jadi public speakingnya bagus kayak gitu, pengen jadi trainer profesional, teman-teman bisa masuk LP2Kids. Habis itu kalau teman-teman nih pengen jadi event organizer yang bisa mengelola event sedemikian rupa sehingga sangat menarik kayak gitu, misalnya kalian bisa masuk Capricorn. Terus kalau misalnya nih pengen apa namanya, jadi penulis yang profesional, nah gitu kalian bisa masuk LPKM. Terus misalnya nih yang suka olahraga, nari atau nyanyi kayak gitu, teman-teman bisa masuk PBDM. Nah selain itu juga ada wahana keanggotaan. Di sana teman-teman yang pengen belajar bisnis, nah itu bisa masuk KBA atau klub bisnis anggota. Terus yang pengen belajar tentang keuangan bisa masuk klub analisis keuangan gitu. Terus buat teman-teman nih yang suka sama desain kayak gitu, nanti teman-teman bisa masuk wahana meta gitu. Jadi banyak banget. Terus bisa juga kalau beruntung dapat jodoh, teman-teman itu harus menarik, ganteng, soleh. Terus habis itu kalau mau dapet apa namanya, relasi juga bisa banget. Atau teman-teman nih mau mengelola Kopma secara langsung kayak gitu, bisa gabung sama kepengurusan kayak gitu. Bahkan teman-teman yang masuk di lembaga wahana itu tidak menutup kemungkinan bisa naik menjadi pengurus kayak gitu. Nah habis itu juga ada apa lagi ya, terus ada SHU. Nah ini penting banget. Jadi teman-teman kalau di Kopma itu ada kewajiban membayar simpanan wajib dan berbelanja atau berpartisipasi ekonomi, yaitu berbelanja sebanyak 300.000 kayak gitu. Nah 300.000 ini nggak harus teman-teman yang belanja kayak gitu. Teman-teman boleh nih misalnya pakai niaku. Nah niaku kan 6411, belanja di Kopma pakai 6411, Mbak pakai nia 6411 kayak gitu. Nah itu nanti akan menambah total belanja teman-teman kayak gitu. Dan total belanja ini yang akan berpengaruh dengan sisa hasil usaha yang akan teman-teman dapetin. Selain apa namanya, selain dari belanja, nah poin aktivitas yang teman-teman kumpulin dari mengikuti kegiatan-kegiatan di Kopma itu juga akan masuk dalam apa namanya, masuk dalam perhitungan SHU kalian kayak gitu. Pokoknya banyak banget manfaat yang kalian bisa dapetin kalau gabung di Kopma. Itu. Terus ini ya Mbak, apa namanya, selain dari mahasiswa UIN sendiri, boleh nggak sih Mbak anggota Kopma, nggak, maksudnya mahasiswa dari luar kampus UIN buat gabung ke Kopma? Boleh banget. Jadi sistem keanggotaan itu apa ya, kategori keanggotaan itu ada 4 teman-teman. Jadi yang pertama itu ada anggota biasa, di mana anggota biasa itu anggota Kopma UIN, anggota Kopma yang berasal dari kampus UIN Sunan Kalijaga atau mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang bergabung jadi anggota Kopma. Nah, berkewajiban membayar simpanan pokok pada awal masuk Kopma. Terus habis itu dia berkewajiban berpartisipasi secara ekonomi sebanyak 300.000. Nah, selanjutnya ada, kalau udah masa habis 4 tahun ketika dia tetap mau bergabung menjadi anggota Kopma, itu nanti dia menjadi anggota istimewa gitu. Di mana anggota istimewa ini dia tetap harus melakukan partisipasi ekonomi atau belanja 300.000 selama 1 tahun kayak gitu. Terus yang selanjutnya itu ada anggota luar biasa. Nah, anggota luar biasa ini anggota yang bukan dari UIN Sunan Kalijaga atau dari luar kampus UIN Sunan Kalijaga. Itu karyawan atau warga sekitar yang tinggal di sekitar Kopma kayak gitu, yang mau gabung jadi anggota Kopma itu jadi anggota luar biasa gitu. Terus ada anggota kehormatan. Nah, anggota kehormatan ini adalah anggota, jadi ya orang-orang yang berjasa kepada Kopma UIN Sunan Kalijaga dan disahkan berdasarkan keputusan RAT kayak gitu.
Jadi emang semua kegiatan Kopma itu ada landasannya sendiri. Kayak apa ya? Ya kan Mbak ada kan tadi pembentukan meta sesuai dengan apa? Berarti emang jadi, ada tata caranya yang harus diikuti terlebih dahulu ya Mbak. Jadi emang benar-benar nggak sembarangan. Benar banget karena di apa namanya di Kopma ini salah satu menurut aku ya UKM yang memang strukturnya itu sangat jelas dan apa ya harus kayak ini loh kayak harus ada caranya masing-masing kayak gitu. Jadi kalau mau melakukan sesuatu itu nggak bisa sembarangan kayak gitu. Kayak harus dikaji dulu, harus dipelajari dulu atau mungkin ngelihat dari kasus-kasus sebelumnya kayak gitu. Jadi nggak bisa sembarangan. Iya benar. Terus misal apa tuh tadi kan yang apa anggota Kopma itu yang wajib berbelanja 300.000. Berarti kalau lagi masa pandemi itu kan otomatis dihapus ya. Nah, kalau misalnya nih masa pandemi kayak gini, sebenarnya kalau dihapus itu nggak bisa juga ya, karena kan itu udah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kopma UIN Sunan Kalijaga gitu. Jadi nggak bisa kita main hapus gitu aja. Gitu. Tapi berdasarkan misalnya nih rapat anggota tahunan, kan itu keputusan terkuat koperasi mahasiswa kayak gitu, koperasi mahasiswa UIN kayak gitu. Nah, ketika di sana memang disetujui untuk apa namanya melakukan misalnya nih dikasih keringanan untuk teman-teman yang nggak belanja 300.000 karena terkendala ini kayak gitu. Nah, itu mungkin aja bisa terjadi kayak gitu. Jadi buat teman-teman besok ikut apa namanya rapat anggota tahunan biar nanti nggak terasionalisasi, biar nggak perlu daftar ulang atau dan lain-lain kayak gitu. Jadi tetap masih jadi anggota Kopma terus. Terus kalau buat kan tadi misal ada yang 300.000 itu kan nggak terpenuhi. Terus terasionalisasi. Terus kan itu harus daftar ulang. Berarti nantinya bakalan ikut apa ya kayak kegiatan dari awal lagi kayak ikut diksar. Kalau misal mau ikut lembaga wahana harus diwawancara lagi segala macem gitu ya, gitu nggak sih? Nah, kalau misalnya nih terasionalisasi gitu, jadi sebelumnya itu nanti diberitahukan misalnya sebelum rapat anggota tahunan gitu, itu diinformasikan kepada teman-teman anggota bahwa oh data belanjanya kurang segini atau kurang segini gitu. Nah nanti setelah apa namanya diinformasikan, nah kalau jadi dia bisa tuh ancang-ancang apa ya ancang-ancang, jadi siap-siap gitu ya, siap-siap jadi sebelum terasionalisasi itu dia udah tahu nih, oh aku belanjanya kurang segini kayak gitu. Jadi dia bisa mulai untuk berbelanja lebih banyak. Nah, untungnya ikut lembaga wahana. Hah? Jadi untungnya ikut lebih banyak. Iya. Untungnya ikut lembaga wahana itu nanti dia bisa apa namanya dibantu sama teman-teman lembaga wahananya mereka kayak gitu buat ayo belanja pakai ini aku biar aku nggak terasionalisasi kayak gitu. Jadi pakai Nia itu nggak harus diri kita sendiri, bisa orang lain nih kalau belanja pakai Nianya kita tuh nggak apa-apa gitu. Nah habis itu apa tadinya? Aku lupa. Apa daftar lagi dari awal? Oh iya nggak harus daftar lagi dari awal gitu sih. Jadi cuman nanti ketika dia dirasionalisasi kan ada jadi beberapa yang tidak bisa dia ambil kembali, kayak misalnya nih kalau dia dikeluarkan sepihak, kan kalau dirasionalisasi kan sepihak dari Kopma UIN yang mengeluarkannya, itu nanti yang nggak bisa kembali ke dia itu ada simpanan pokok kayak gitu, tapi SW-nya itu masih bisa mereka ambil kayak gitu. Nah setelah SW-nya itu nanti diambil,
nanti teman-teman misalnya nih kalau mau gabung jadi anggota Kopma berdasarkan kemarin keputusan pengurus itu teman-teman bisa gabung lagi dengan membayar simpanan wajib, simpanan pokok dan kewajiban menjadi awal gabung ke Kopma gitu. Jadi kayak simpanan wajib, simpanan pokok, terus kalau misalnya nih mau apa namanya bikin KTA baru kayak gitu boleh. Nah nanti tinggal ditambah kayak biaya KTA baru dan buku tabungan kayak gitu. Terus ada simpanan sukarela awal untuk buku tabungannya kayak gitu. Nah itu nanti cuma membayar itu sama SP yang belum terpenuhi kemarin gitu. Jadi dan untuk kegiatan apa namanya di lembaga wahana yang lain itu nggak perlu daftar ulang dan lain-lain sih kayak gitu. Jadi cukup apa namanya mungkin nanti kayak ada beberapa nih kan kalau lembaga itu di apa ya karena berbadan hukum di Kopma jadi nanti kayak ada surat keputusannya. Nah mungkin nanti ada surat keputusan yang harus ditarik dan dirubah kayak gitu. Wah, jelas banget penjelasannya Mbak Yasmin. Iya. Ini udah mau 1 jam, mungkin Iya. terima kasih buat Mbak Yasmin yang udah bersedia buat jawab pertanyaan dari teman-teman semua. Terus juga terima kasih buat teman-teman yang udah gabung di live IG-nya Santuy, Sayang Kamu Santuy Siang Baru part 2. Dan tunggu lagi part selanjutnya. Mungkin sebelumnya ada closing statement dari Mbak Yasmin buat teman-teman. Ya, untuk teman-teman anggota Kopma nih, nah boleh banget untuk teman-teman yang mau berkegiatan secara online itu dipantengin terus IG-nya Kopma, terus grup-grup yang Kopma itu jangan sampai cuma di scroll aja, tapi dibaca. Siapa tahu nanti teman-teman bisa dapat pengalaman dan teman-teman baru dari mengikuti kegiatan-kegiatan di Kopma gitu. Pokoknya jangan apa ya, jangan lewatkan kesempatan-kesempatan berharga yang bisa teman-teman dapetin di Kopma kayak gitu. Sih. Terima kasih Mbak Yasmin. Semoga Mbak Yasmin teman-teman juga semoga sehat selalu dan semoga pandemi ini cepat berlalu biar kita bisa lagi di Kopma, bisa senang-senang lagi di Kopma, ngelakuin banyak gak secara secara virtual tapi kita bisa tatap muka, bisa saling senyum secara langsung, saling sapa secara langsung. Semoga sehat selalu, semangat buat teman-teman walaupun lagi pandemi harus tetap produktif. Betul, terima kasih banyak sekali lagi. Selamat siang. Iya, sama-sama. Berapa dulu, berapa? Kita berapa? Oh iya. Berapa Kopma? Bravo.